tadi sama saya. Iya. Bisa saya ambil sekarang paketnya. Suara presiden. Iya, masuk presiden tadi kan paket yang bilang ke mana? Ke apa? 02 ya Prabowo kan? Iya, 02. Oke. Ada Jona nanti. Ada Jona DPR RI-nya kan? Iya. Ah, maksud saya sama Kota Medan Robi Barus nanti. Iya, bisa saya ambil paket itu. Sekarang baru bisa saya ini. Biar nggak bolak balik nanti. Iya, siap nyoblos aja lah. Siap nyoblos karena perolehan itu siap nyoblos. Oh, maksudnya ya kan sama aja nih itu. Siap nyoblos kan sama aja. Oh gitu ya? Iya, sama aja. Semua nggak ada beda-beda kok, Bang. Semua sama. Oh, berapa itu Bang? Per amplop. Nggak ada bisa dikoyak-koyak. Orang itu di amplop di limnya. Nggak bisa dikoyak-koyak lagi. Masukku berapa isi amplopnya? Bisa aku bilang nanti sama istri kan? Limpul Bang. Oh limpul. Kalau Robi nanti katanya cepet antara Robi atau Reja Palipi. Iya, sudah bisa sudah bisa diterima ilustrasinya. Apa yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan pengalaman yang saya alami sendiri. Peristiwanya 2 hari sebelum pelaksanaan pemilu, tanggal 12 sekitar jam 5 ke jam 6 sore. Jadi waktu itu kebetulan mertua saya meminta tolong kepada saya dan memberitahukan bahwa undangan memilih untuk kami belum dapat. Biasanya diantar oleh Kepling. Memang setahun belakangan ini informasi yang kami dapat Kepling yang lama juga sudah meninggal, biasanya digantikan oleh anaknya, tapi anaknya juga belum mengantarkan. Akhirnya setelah dicari tahu oleh mertua Keplingnya, mertua kasih nomor Kepling yang baru kepada saya, lantas saya menjumpai si kepala lingkungan tersebut ke rumahnya. Saya sampaikan bahwa kedatangan saya mau ngambil surat undangan untuk memilih, karena per minus H2 kita belum mendapatkan undangan. Sewaktu Kepling tadi memberikan surat undangan kepada saya, Kepling langsung mengatakan, Bang, udah tahu kan arahannya? Saya jawab, arahan apa Bang? Saya bingung, mungkin saya waktu itu menafsirkan arahan apakah ada perpindahan TPS dari TPS yang kami biasa memilih gitu. TPS-nya masih lokasi lama kan Bang? Saya bilang gitu sama Keplingnya. Iya, ternyata apa? Dia bilang, iya, tapi bukan itu yang dia maksud. Arahannya untuk presiden Bang. Maksudnya presiden, ya arahan dari atas Bang, untuk memilih 02 Prabowo Gibran. Atas ini siapa? Abang tahulah, Pak Bobi. Pak Bobi ini kan iparnya kan calon wakil presidennya Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi. Nah, itu tegas dinyatakan. Oh, berarti masuk Pak Kepling nyuruh saya memilih Pak Prabowo nomor 2. Iya Bang, arahannya seperti itu. Bukan cuma sama saya arahan itu, sama semua Kepling udah seperti itu arahannya. Tapi tenanglah Bang, ada kok paket-paket kecilnya, itu bahasanya. Saya kira tadi yang dimaksud paket-paket kecil itu berupa souvenir-souvenir. Ternyata yang dia bilang, ada Bang amplop-amplop, maksudnya paketnya Pak Kepling gimana? Ada amplopnya Bang. Oh amplop, uang maksudnya? Iya. Jadi untuk memilih Pak Prabowo kita dapat uang, iya Bang. Dan untuk DPR RI-nya ada juga Bang arahannya. DPR RI siapa? Pak Kepling. Ada Jona dari Gerindra. Oh berarti ini satu paket untuk Pak Prabowo sama Ade Jona. Iya, begitulah bahasanya. Terus saya tanya, untuk uangnya kapan bisa saya ambil paketnya? Kapan aja bisa Bang. Kapan Abang mau ngambil? Kepada siapa saya ambil Pak Kepling? Ya sama saya Bang, uangnya udah sama saya. Kapan mau mengambil? Nah begitu bahasa itu. Cuman saya waktu itu masih merasa tidak nyaman lah. Ada arahan-arahan seperti itu. Ya sudahlah Pak Kepling, nantilah. Pada hari haja nanti saya ambil uangnya. Saya coba bilang begitu sama Pak Kepling. Lantas kami sama-sama keluar dari rumahnya. Tidak berapa lama saya masuk mobil 50 meter dari rumah Pak Kepling. Saya telepon lagi Pak Keplingnya. Pak Kepling, itu terkait paketnya bisa saya ambil sekarang? Saya bilang gitu. Saya udah nantilah Bang, kurang lebih begitulah bahasa saya melalui telepon. Saya ada teleponnya, ada rekamannya. Bisa nanti diperdengarkan. Saya ada rekaman pembicaraan itu. Bahkan dalam rekaman itu saya tanya nilainya berapa, dia sebutkan nilainya 50.000.
Dan bahkan sebenarnya ketika saya tanya 50.000 itu, dia langsung menjelaskan 50.000 untuk Prabowo Gibran, 50.000 untuk Ade Jona untuk DPR RI. Ya, teman-teman, sengketa Pilpres tahun 2024 ini ya telah selesai, tinggal menunggu dari keputusan Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Rencananya akan diputuskan pada usai Lebaran, di mana setelah Lebaran maka baru diumumkan ya apakah permintaan pemohon yaitu kubu 01 dan 03 apakah itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak, atau juga Prabowo Gibran tetap menjadi pemenang sebagai Pilpres tahun 2024 ini. Dan kita tahu bersama juga bahwa para menteri Presiden Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin ya telah dipanggil menjadi saksi di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Ya, saksi Ganjar Mahfud ungkap dugaan penggelembungan suara pada sistem Sirekap. Mahkamah Konstitusi MK kembali menggelar sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden PHPU Presiden tahun 2024 yang diajukan pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD atau Ganjar Mahfud. Ini digelar pada Selasa 2 April 2024 di Gedung Sidang Pleno Gedung 1 MK. Nah, kemudian agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pasangan Ganjar Mahfud. Para saksi yang didengar keterangannya yakni Dadan Aulia Rahman, Enda Subekti, Kuntari Ningsi, Fahmi Rosidi, Hairun Anaswadi, Mehmet Ali Jaya, Mufti Ahmad, Maruli Manogang Purba, Sunandiantoro, Suprapto, dan Denendi Sukmawartono. Ya, Hairul Anaswaidi dalam kesaksiannya mengungkapkan perjalanan Sirekap yang menjadi alat kerja resmi dan utama bagi KPU dalam perhitungan perolehan suara di TPS. Hairul mendesain inisiatif robot biru yang dapat memantau laman Sirekap secara ilegal melalui front end. Melalui sistem ini dapat dilakukan web crawling terhadap data hasil perhitungan suara dan data administratif checksum di setiap TPS dari laman resmi pengumuman hasil Pilpres Pemilu 2024.kpu.co.id. Selain itu, sistem ini juga dapat menyimpan seluruh angka dan dokumen C hasil guna mengetahui data terbaru dan data lama apabila terjadi perubahan-perubahan. Nah, kemudian teman-teman, tak hanya memberikan keterangan, Hairul pun melakukan simulasi atas 5 metode penelitian yang dilakukannya dalam pengecekan secara detail sejak penghitungan dilakukan KPU pada 14 Februari 2024 dari data-data hasil penghitungan suara yang terhimpun pada database. Hairul menggunakan checksum halaman utama, kehadiran suara update data per bed untuk melihat pola dan jejak perubahan. Nah, teman-teman, dari keseluruhan checksum yang dilakukan hingga 950 kali, misalnya pada checksum pada 1 April 2024 terdapat jumlah suara yang tidak dapat dipercaya mencapai 23-28 juta suara. Pada checksum per bed dapat dilihat ada angka-angka yang selalu tidak bersesuaian. Presentasi perolehan suara paslon cenderung tetap, sehingga bisa diduga terjadi penggelembungan suara. Suara tidak sah berubah menjadi suara sah dan komposisi persentase relatif vice. Terang Hairul di hadapan Ketua MK Suwartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra dan 6 hakim konstitusi lainnya. Nah, kemudian pada sidang pembuktian ini, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga meminta Hairul untuk mengakses laman Sirekap untuk membuktikan beberapa kondisi hasil penghitungan suara Pilpres yang dinilai ada perbedaan dalam jumlah hasil. Saya ke web archiving dan memasukkan situs Sirekap.
pemilu 2024.kpu.go.id ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu. Ada 148 capture, nanti kita memilih tanggal berapa, ini tanggal 14 versi 1830. Hasilnya masih sama. Terang Hairul mempraktikkan contoh perubahan dari data dilengkap menjadi database rusak. Atas pembuktian ini, Saldi meminta KPU untuk juga membuktikan fakta dari saksi tentang 2 juta suara yang dinyatakan bermasalah. Sementara terhadap beberapa pertanyaan dari para pihaknya, Hairul menjawab pertanyaan berdasarkan hasil penelitian programming yang dilakukannya terkait temuan pola dari kesalahan-kesalahan dalam penghitungan data lengkap menjadi rusak dari penghitungan suara. Nah, kesaksian palsu KPU. Nah, ini kesaksian palsu KPU, teman-teman. Sunadiantoro dalam keterangan sebagai saksi menyampaikan dirinya selaku kuasa hukum pelapor yang dilaporkan KPU ke DKPP dan Bawaslu. Pokok laporan pihaknya di KPP berupa tindakan KPU yang menerima pencalonan Gibran yang tidak mengutamakan prinsip berkepastian hukum. Nah, singkatnya, pada 5 Februari 2024 DKPP mengabulkan laporan tersebut dan menyatakan KPU melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 C dan E, dan pasal 19 huruf A Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada persidangan ini, saksi juga menyajikan fakta persidangan di DKPP yang dilakukan KPU. Selain itu, saksi menyebutkan KPU memberikan kesaksian palsu serta menunjukkan berita acara penerimaan pasangan calon yang tidak sesuai dengan kejadian. Nah, teman-teman, pada berita acara penerimaan pendaftaran ketika dibuat 27 Oktober 2023 dan tidak sesuai kejadian. Ini salah satu contoh pendaftaran paslon 2 yang kita tahu secara umum pendaftarannya pada 25 Oktober 2023. Tetapi dokumen negara ini tertulis atau dibuat pada 27 Oktober 2023. Terang Sunadiantoro. Nah, bansos intimidasi dan keterlibatan aparat. Nah, aparat desa. Berikut saksi atas nama Dadan Aulia Rahman, Enda Subekti Kurtaningse, Fahmi Rosidi, Mehmet Alijaya, Mufti Ahmad Maruli Manogang Purba, Nendi Sukmawartono, dan Suprapto dihadirkan secara bersamaan untuk memberikan keterangan secara berurutan. Dan dalam kesaksian mengungkapkan tentang pembagian bantuan yang dilakukan pensiun TNI pada 11 sampai 12 Februari 2024 yang menjadi masa tenang di desa Pasireri, Cisata, Pandeglang, Banten. Nah, teman-teman, itulah saksi-saksi yang dilibatkan di dalam memberikan kesaksian kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini oleh kubu 03 dan juga 01. Teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.